Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Idrisa, dosen dari jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta. Di sini saya mengampu mata kuliah pada semester ganjil itu kendali mutu, dan pada semester genap itu manajemen perusahaan dan perancangan sistem kerja dan ergonomi. Masing-masing setiap mata kuliah memiliki bobot 2 SKS. Sistem pembelajaran yang dilakukan terdiri dari belajar terbimbing, terstruktur, dan mandiri. Kegiatan belajar terbimbing dan terstruktur dilakukan secara luring di ruangan kelas, sedangkan kegiatan mandiri dilakukan secara daring melalui platform e-learning. Kemudian, metode pembelajaran dalam kelas perancangan sistem kerja dan ergonomi dilakukan dalam bentuk PBL atau Project Based Learning, yang berfokus pada peran dan keaktifan mahasiswa dalam merancang proyek dengan pembelajaran yang dilakukan. Perancangan sistem kerja dan ergonomi. Dengan capaian pembelajaran, mahasiswa mampu menerapkan perancangan sistem kerja dan ergonomi yang baik sehingga budaya safety dapat diterapkan dalam sistem manufaktur. Nah, materi yang terdapat pada mata kuliah perancangan sistem kerja adalah yang pertama tuh pada materi perancangan sistem kerjanya tersendiri. Jadi ada peta-peta kerja, studi gerakan, ekonomi gerakan, dan perhitungan waktu. Sedangkan pada materi ergonomi itu terdapat antropometri, biomekanik, fisiologi kerja, lingkungan kerja, dan makro ergonomi. Referensi buku yang digunakan oleh mahasiswa adalah Ergonomi Studi Gerakan dan Waktu dari Sri Tomo, dan satu lagi Teknik Tata Cara Kerja dari Sultan Laksana. Tahapan pembelajaran yang biasa saya lakukan, yang pertama itu saya memberikan salam, yang kedua saya menanyakan bagaimana sih kondisi mahasiswa saat itu dan bagaimana kondisi kelas saat itu. Ketika kondisi mereka dan kondisi kelas udah nyaman, maka pembelajaran bisa segera dimulai. Kemudian pada pertemuan pertama saya biasanya menjelaskan RPS, SAP, dan kontrak perkuliahan agar mahasiswa itu lebih paham apa sih materi yang terdapat pada mata kuliah ini. Kemudian baru saya akan menjelaskan secara ringkas pendahuluan dari materi tersebut. Namun pada materi selanjutnya biasanya itu saya sebelum materi disampaikan, saya akan mereview terlebih dahulu materi sebelumnya. Kemudian saya akan memberikan gambaran ilustrasi tentang materi yang akan dijelaskan. Nah, kemudian baru saya akan menjelaskan materi tersebut. Ketika saya menjelaskan materi, saya juga sambil bertanya kepada mahasiswa bagaimana mereka mengerti atau tidak, ataupun mahasiswa bisa menanyakan langsung di mana mereka yang tidak paham. Nah, kemudian saya juga akan memberikan tugas jika dibutuhkan pendalaman terhadap materi tersebut. Pada akhir pembelajaran, biasanya saya akan memberikan kesimpulan atau rangkuman dari materi yang telah dijelaskan pada pertemuan tersebut. Nah, sekarang materi pembelajaran yang akan saya paparkan pada mata kuliah perancangan sistem kerja dan ergonomi pada pertemuan ke-10 tentang fisiologi kerja. Saya akan mereview sedikit materi tentang sebelumnya, yaitu tentang antropometri. Antropometri itu sudah kita pelajari kan, ada mengukur tinggi badan, mengukur panjang tangan, seperti itu. Untuk biar kita tahu seberapa sih kenyamanan orang saat menggunakan produk yang mau kita desain, gitu. Nah, hari ini kita belajar tentang fisiologi kerja. Ada yang tahu nggak fisiologi kerja itu apa?
Ada ya? Oke. Nah, coba dilihat gambar di depan ini. Ini kira-kira gambar apa sih? Orang kelelahan. Terus ngapain dia tidur ya? Dengan kelelahannya ya. Nah, jadi hari ini kita belajar itu tentang kelelahan. Jadi berapa sih beban orang saat bekerja seperti itu. Nah, agenda kita hari ini ada 6 nih. Yang pertama itu ada fisiologi kerja, terus kerja fisik dan mental, terus ada tingkat energi, konsumsi oksigen, terus kelelahan fisik dan panjang periode kerja dan istirahat. Oke, jadi fisiologi kerja. Nah, kalian belum tahu kan apa sih fisiologi kerja? Jadi biasanya fisiologi itu adanya di kedokteran. Ini tiba-tiba ada di teknik industri. Ada di manufaktur nih, ada di bagian industri. Jadi kenapa sih? Karena fisiologi kerja itu kan dia fungsinya untuk organ tubuh manusia yang dipengaruhi oleh tekanan dan otot. Jadi kan kita udah belajar nih yang sebelumnya gimana sih orang bisa nyaman dalam bekerja. Nah, nyaman itu kan bukan cuma ketika dia duduk, oke duduk selesai gitu. Nyaman itu ketika dia bekerja dia lelah atau tidak, dia bisa lebih kecapean atau tidak, seperti itu. Jadi kita harus mengukur si fisiologi kerjanya. Nah, jadi fisiologi kerja itu merupakan salah satu cabang ilmu ergonomi. Jadi di ergonomi itu tetap belajar tentang kenyamanan pekerja itu yang biar dia tidak terlalu lelah atau dia bisa lebih produktif, seperti itu. Mungkin kalau kerjanya jadi terlalu lelah dia jadi nggak produktif. Jadi ada yang dari diri kita sendiri, ada yang dari lingkungan. Jadi makanya tadi sebelumnya saya tanya kan, nyaman nggak lingkungannya? Oke. Makanya di sini kalau misalkan dari diri sendiri itu ada sikap kita, seperti apa sih sikap kita? Jadi jangan sampai sikap duduk kita ini salah, yang membuat kita jadi nggak nyaman dalam bekerja dan energi yang dikeluarkan jadi lebih banyak, seperti itu. Terus sifat, sistem nilai, karakteristik fisik, minat, motivasi, usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman dan lain-lain. Jadi energi yang dikeluarkan sama laki-laki sama perempuan itu berbeda. Nah, di sini masing-masing punya intensitas yang berbeda-beda. Jadi jika intensitas yang terlalu tinggi kemungkinan memakai energi yang berlebih. Sebaliknya intensitas rendah terlalu rendah juga akan menimbulkan rasa bosan dan jenuh. Ada yang operasional. Kalau yang fisiologi ini udah jelas ya. Di situ ada heart rate, ada pernapasan atau oksigen. Nah, kalau misalkan yang operasional nih, jadi kriteria pengukurannya berdasarkan range atau rentang gerakan. Jadi seberapa banyak sih dia bergerak, terus kekuatan, terus daya tahan, kecepatan dan ketelitian. Nah, kira-kira apa sih, ada contoh nggak dari kalian untuk si kriteria si operasional ini? Mungkin lebih kayak kerja di bengkel Bu, kayak mikir. Ya bisa tuh, karena dia gerakannya lebih banyak ya. Yang lain ada nggak? Saya Bu, buat mungkin dari ketelitian ya, karena biasanya di bagian QC itu kan dia bagian quality control untuk mengecek barang ya. Dan yang saya pernah kasih juga di QC itu kalau misalnya di situ butuh banget ketelitian. Jadi dengan dalam jangka waktu sebentar tuh bisa membuat kita capek gitu Bu, karena harus teliti gitu. Ya, itu telitinya menggunakan mata atau? Bisa menggunakan mata, alat ukur, biasanya sih pakai alat bantu biasanya. Alat bantunya. Ya sih benar. Jadi kayak misalkan ketelitian tadi nih, kita bagian QC itu mungkin kalau kelihatan sama orang dia cuma duduk melihatin doang. Padahal mata dia sangat bekerja keras biar kualitasnya itu sama rata. Nah, makanya dia juga bisa jadi gampang lelah. Mungkin orang-orang yang kayak gitu tuh tingkat istirahatnya berbeda mungkin sama orang yang operator di yang menggerakkan mesin gitu. Jadi nggak semua orang bakal merasakan istirahatnya, oh yang ini 10 menit sekali, yang satu lagi 1 jam sekali gitu. Jadi berbeda setiap orangnya. Biasanya ini melibatkan 2/3 dari 3/4 otot tubuhnya. Jadi misalkan dia menggunakan tangan, kaki, punggungnya seperti itu. Jadi hampir semua otot yang dia punya itu dia gunakan. Orang yang ngangkat
beban ya. Nah itu kan semua ototnya sebenarnya terpakai kan. Nah kalau misalkan sebagian yang kerja sebagai otot sebagian, nah itu dia lebih ke guna ototnya sedikit. Jadi mungkin kalau ngangkat barangnya itu nggak terlalu berat seperti itu. Nah kalau yang statis ini berarti menghasilkan gaya tapi tanpa kerja mekanik. Jadi yang pertama itu ada konsep si core power. Jadi ini yang pertama kali diterapkan, tapi tidak memuaskan hasilnya. Jadi nggak akurat. Terus ada juga yang kedua itu tingkat konsumsi energi untuk mengukur pengeluarannya energi. Nah terus yang terbaru itu dia perubahan tingkat jantungnya tingkat kerja jantung dan konsumsi energi. Jadi di sini dia tidak cuma melihat dari detak jantungnya aja, tapi juga dari konsumsi oksigen yang digunakan sama pekerjanya tersebut. Nah, di sini ada yang mau ditanya enggak? Ada. Ya. Oke, jadi dia put on of work per time. Jadi di sini berarti dia melihat dari berapa langkah gerakan kakinya seperti itu. Jadi kan belum tentu ya kalau misalkan kita langkahnya nih sama, mungkin sama-sama 30 langkah nih semuanya, tapi dengan kecepatan yang berbeda, itu kan hasilnya beda ya. Nah kalau kayak gini kan mau gimana pun dia, misalkan yang lain nih, karena lebih langsung ke detak jantung, terus ke oksigen, jadi kan langsung kelihatan apa sih respon tubuh dari kita. Kalau yang ini tuh kita nggak tahu respon tubuhnya seperti apa, tapi bagaimana sih langkahnya aja, seberapa banyak sih langkahnya. Nah, ada studi pengukuran kerja fisiologi, terus ditujukan untuk mengatasi yang pertama itu pengetahuan baru tentang performansi kerja. Jadi yang kedua itu lebih memahami perilaku atau sifat para atlet. Terus yang kedua itu bisa membantu kendala fisik seseorang. Jadi fisiologi itu bukan cuma buat yang bagian pekerjanya aja, tapi dia bisa juga untuk melihat gimana sih si atlet itu. Kenapa dia bisa tingkat kelelahannya lebih rendah mungkin daripada orang kerja seperti itu mungkin. Jadi kita bisa lihat dari si kerja fisiologinya itu. Kriteria dari pengaruh kerja terhadap manusia. Jadi yang pertama itu kriteria faal. Faal itu dia dari tubuh kita. Pokoknya yang bagian tubuh anatomi, pokoknya bagian tubuh kita itu dia faal. Jadi makanya kita bisa meliputi kecepatan detak jantungnya, terus kayak konsumsi energinya, terus tekanan darahnya, terus tingkat penguapan, terus ada temperatur tubuh, konsumsi kimianya. Jadi komposisi kimia di dalam tubuh. Dalam tubuh kita kan punya zat-zat kimia juga kan. Nah terus jadi komposisi kimia itu di dalam tubuh yang di air seni. Jadi bisa kita lihat dari situ bagaimana sih tingkat kelelahan kita juga. Nah ini biasanya pokoknya ini semuanya sesuai dengan alat tubuh kita. Nah yang kedua itu tentang jiwa. Jiwa itu yang nggak kelihatan kan, tapi kita bisa rasakan. Nah kalau untuk pengujiannya itu kita bisa melihat dari tingkat kejiwaan si pekerjanya. Gimana sih tingkat kejiwaannya? Terus jadi gimana tingkat kejiwaannya? Ada emosinya seperti apa? Mungkin dia kerja terus, tapi saat bekerja itu emosi. Jadi kerjanya bisa jadi asal-asalan. Atau bagaimana motivasinya? Jadi ketika orang dimotivasi mungkin tingkat kelelahannya juga bisa menurun karena aku dibantu nih sama orang lain seperti itu. Padahal biarpun cuma dimotivasi. Terus bagaimana sikapnya seperti itu. Jadi ini yang timbul saat bekerja. Nah ini yang faal ini yang dirasakan oleh tubuh. Kalau ini yang timbul saat bekerja. Nah yang terakhir itu kriteria hasil kerjanya. Nah kriteria hasil kerja ini bisa diukur dari pekerjanya itu sendiri. Jadi bagaimana sih hasil kerjanya? Bagus nggak hasil kerjanya seperti itu. Nah kalau untuk yang ini ada yang mau ditanyain nggak kira-kira?
Ada, ini udah jelas ya. Jadi apa perbedaan kriteria faal, kejiwaan, sama hasil kerjanya. Jadi harusnya udah lebih paham. Otak. Nah di sini nggak bisa dipisahkan karena kita juga tetap bekerja pakai otot dan pakai otak. Biarpun mungkin kayak tadi kuisi yang kita lihat dia cuma melihat saja. Cuman kan otot matanya tetap bekerja, gitu. Jadi di sini bisa dilihat nih energi yang dikeluarkan, kerja mentalnya. Jadi pokoknya semua bisa dilihat dari energi yang dikeluarkan pada saat bekerja seperti itu. Jadi yang pertama konsumsi oksigennya. Gimana sih konsumsi oksigen saat kita bekerja? Pasti lebih banyak kan daripada saat kita istirahat. Nah detak jantung juga seperti itu. Kalau misalkan kita lagi belajar aja seperti ini, itu detak jantungnya berbeda, peredaran udara dalam paru-paru. Nah, kalau tadi konsumsi oksigennya aja udah berlebih, pasti peredaran udara dalam paru-paru juga akan mempengaruhinya, seperti itu. Nah, kemudian temperatur tubuh. Kalau misalkan nih detak jantung kita udah tinggi, kita agak hangat nggak badannya? Hangat kan? Nah, makanya dia akan mempengaruhi juga temperatur tubuhnya. Aktivitas faalnya manusia. Jadi kalau ini meningkat, pasti yang lainnya juga pasti ikut meningkat. Kalau misalkan tekanan darah meningkat, pasti detak jantung kita juga meningkat. Aliran darah kita juga pasti meningkat kan? Terus kalau udah meningkat kayak gitu ya temperatur tubuh juga pasti lebih meningkat daripada biasanya. Dan kita juga bisa lebih berkeringat gitu. Makanya itu semua berhubungan dengan si kecepatan detak jantung tadi. Mengetahui sih berapa sih kalori yang dikeluarkan dari detak jantung, kecepatan detak jantung kita. Jadi ada rumusnya itu Y sama dengan 1,804 dikurang 0,22 X ditambah dengan 4,7 dikali 10 pangkat min 4 dikali X kuadrat. Jadi ini untuk menghitung berapa sih kecepatan energi yang dikeluarkan dalam tubuh kita seperti itu. Nah kalau misalkan nih kita mau tahu kita udah punya nih energi yang dikeluarkan di dalam tubuh kita berapa. Terus kita mau tahu nih berapa sih konsumsi energi yang kita butuhkan saat bekerja. Nah itu bisa dilihat dari rumus yang KE sama dengan ET dikurang EI. Jadi ET itu energi yang dikeluarkan saat bekerja. Nah, yang EI-nya itu energi yang dikeluarkan pada saat istirahat. Kerja aerobik dan kerja anaerobik. Nah, kalau istirahat kita udah tahu ya, istirahat itu seperti apa. Nah, kalau misalkan yang aerobik itu dia kalau misalkan detak jantung yang dikeluarkan tinggi, oksigen yang masuk juga masih banyak, jadi itu masuk ke si aerobik. Tapi kalau misalkan anaerobik, jadi suplai oksigen ke tubuh kita itu udah menurun, tapi detak jantung kita tinggi, makanya dia masuk ke si anaerobik seperti itu. Udah bisa dipahami? Alat ini dia bisa mengukur tinggi badan, bisa mengukur detak jantung, oksigen seperti itu. Nah jadi nanti mana tahu nih kalian mau buat penelitian tentang mengukur beban kerja mahasiswa di manufaktur seperti itu, bisa nih pakai ini. Siapa dulu nih mau dicoba? Nah, bisa dilihat kalau misalkan si Hakim itu saat istirahat dia 85. Habis itu dia push up nih, berapa kali tadi Kim? 20. Naik nih jadi 110. Nah, tapi si Ramdan dia mungkin waktu sebelum itu deg-degan. Makanya tingkat detak jantungnya lebih tinggi daripada saat dia
push up. Berapa kali push up-nya? Saya 15 kali. Mungkin masih itu karena dia deg-degan jadi lebih tinggi detak jantungnya. Jadi di sini bisa kita lihat kalau misalnya kita deg-degan nih, mental kita pasti agak ketakutan atau apa, itu detak jantung juga akan meningkat gitu. Jadi bisa buat jadi lebih cepat lagi kelelahannya. Kelihatan tuh berapa detak jantungnya. Berarti kalau misalkan Hakim itu dia di sini ya masih 100 sampai 125. Berarti dia moderate, berarti dia rata-rata di tengah. Beban kerja dia 60 sampai 100 jadinya ya. Itu dia dia dikatakan dia nggak capek gitu. Jadi pekerjaan dia itu ringan seperti itu. Nah, jadi semakin tinggi itu semakin ringan. Ini paling ringan. Semakin tinggi itu semakin berat beban kerjanya. Jadi kalau misalkan nih kita punya detak jantungnya saat bekerja itu di atas 175, itu memang pekerjaannya memang berarti berat banget. Nah, tapi nggak berarti pekerjaannya berat banget nih. Bisa jadi lingkungannya mungkin panas, makanya kita jadi tinggi detak jantungnya seperti itu. Nah, kelelahan itu dia suatu yang terjadi pada saraf dan otot manusia. Jadi nih, kita lelah. Kita kenapa sih bisa merasa kayak lelah? Karena saraf dan otot kita itu udah bekerja dengan ekstra kan. Jadi hingga dia tidak dapat berfungsi lagi dengan semestinya. Jadi ya kayak tadi, melewati batas yang dia mampu seperti itu. Hari ini mungkin semakin lama kita larinya, pasti kan di akhir jadi lebih capek kan. Nah, gerakan larinya juga pasti nggak sesuai, nggak seperti yang di awal nih, yang harus bagaimana sih gerakannya seperti itu. Nah, makanya dia di situ bisa menimbulkan si cepat lelah atau si fatigue-nya itu. Nah, ada juga yang kelelahan karena perubahan fisiologi tubuh. Jadi misalkan nih perubahan fisiologi tubuh. Jadi misalkan kita lagi bekerja terus mungkin pekerjaannya juga agak lebih mengeluarkan energi yang banyak, makanya bisa detak jantungnya tadi nih jadi meningkat atau konsumsi oksigen yang kita butuhkan jadi lebih meningkat seperti itu. 8 jam, terus istirahatnya 1 jam ya. Nah, itu kan standar ketika semua pekerjaan, tapi tidak semua pekerjaan akan menggunakan standar yang itu. Jadi mungkin kayak di puisi itu dia punya standar lain untuk mengatur berapa jam kerja dan berapa jam harus istirahat seperti itu. Atau ada pekerjaan yang menggunakan otot yang lebih tinggi, itu mungkin tidak memakai 8 jam kerja 1 jam istirahat seperti itu. Gitu. Mungkin kayak si Hakim nih, begitu push up 20 kali dia udah merasa lelah karena dia udah mengeluarkan kalorinya sebanyak itu seperti itu. Nah, tapi kita masih punya cadangan energi nih sebesar 25 kilokalori yang muncul setelah asam laktat yang kita gunakan pada saat itu gitu. Jadi dia munculnya dimulai pada waktu istirahat. Jadi misalkan nih udah bekerja, kan udah kalori yang dikeluarkan banyak nih, tapi kita masih punya cadangan kalori ketika kita langsung pluk duduk gitu, istirahat sejenak. Nah, maka disitulah kita mendapatkan cadangan kalori kita seperti itu. Gitu. Terus selama periode istirahat, cadangan energi tadi bisa terbentuk kembali. Jadi yang 25 ini kan akan berkurang nih setiap 5 kilokalori. Tapi ketika kita istirahat, dia akan muncul lagi sampai jadi 25 kilokalori tadi. Menit. Jadi hitungannya dia per menit ya. Jadi TW itu waktu kerjanya, terus E itu konsumsi energi selama dia bekerja per menit. Nah, kenapa sih 5? Karena kehabisan energi ini cadangannya 5 seperti itu. Nah, coba kita contohin nih. TW-nya
energi yang dikeluarkan berapa tuh kira-kira kalau misalkan kita lagi duduk kayak gini? Per menitnya. Anggapannya aja 15 ya. Jadi ada 15 kilokalori dikurang dengan 5. Berarti berapa tuh? 25 dikurang dibagi 10 ya. Berarti 2,5. Berarti ada 2,5 menit itu waktu yang kita butuhkan dalam bekerja gitu. Ada cuma 10 nih gitu, 10 kalori. 15 kalori tadi. Jadi makin banyak kalorinya mungkin waktu kerjanya juga semakin sedikit gitu. Biar bisa menghasilkan 25 kalori lagi yang kita punya sebelumnya gitu. Di sini diasumsikan bahwa selama istirahat jumlah energi yang digunakan itu 1,5 kilokalori per menit dan tingkat energi yang dicadangkan itu 5 sampai 1,5 kilokalori. Jadi 2,5 menit bekerja, tapi kalau misalkan istirahat nih, dia harus ada waktu 7,1 menit untuk dia istirahat seperti itu. Ini kan pekerjaannya terlalu ringan, makanya menitnya juga singkat seperti itu. Tapi kalau mungkin sampai ribuan, ratusan, lebih tinggi lagi waktu kerjanya seperti itu. Berarti apa namanya? Kalau misalnya di kelelahan gitu, kita nggak bisa cuma ngukur dari tingkat beratnya pekerjaan doang ya, Bu. Maksudnya entah yang kita lihat karena barang, berarti nggak dari situ doang berarti ya, Bu. Dan bisa dilihat juga dari apa namanya, fokusnya dia, penelitiannya gitu ya, Bu ya. Ya, jadi misalkan nih, contohnya kalau misalnya kita merasa orang yang angkat barang itu jauh lebih berat kerjaannya daripada kayak orang fisik tadi. Nah, padahal mungkin kalau angkat barang itu kelihatan tuh sama orang, dia angkat barang berat gitu, dan kelihatan lelahnya itu sampai berkeringat bercucuran. Orang fisik kenapa dianggap dia pekerjaannya tidak berat? Karena dia nggak mencucurkan keringat seperti itu. Padahal dia bisa membuat kayak tadi di awal ada intensitas buat dia jadi bosan, buat dia jadi tidak teliti seperti itu. Makanya bisa dilihat juga dari ininya tadi kayak detak jantungnya. Kalau misalkan itu pekerjaannya berat gitu kan. Kalau misalkan yang harus kayak tadi oksigen juga bisa di ini kan. Kalau misalkan visi tadi dia mungkin cuma melihat aja, tapi kan ketika dia melihat aja, apa dia nafasnya akan biasa aja seperti kita? Enggak kan? Pasti dia nafas dia itu konsumsi oksigennya itu lebih rendah daripada kita yang kita sedang bekerja nggak terlalu fokus gitu. Makanya dia bisa dilihat dari si detak jantung maupun si oksigennya gitu. Nanti dari situ juga bisa dilihat berapa sih tingkat kelelahannya mereka. Jadi kan tadi ada tabel yang sebelumnya itu ada khusus tabel buat detak jantung, ada yang buat si oksigennya, kadar oksigen. Nah, tugas kelompok itu saya minta kalian menganalisis hasil energi yang dikeluarkan dari OB yang ada di kampus kita aja. Jadi nggak usah sampai harus keluar, oke? Yang ada di kampus ambil datanya. Nah, kita lihat nggak usah juga pekerjaan yang terlalu berat. Jadi bagaimana tugas dia itu cuman membersihkan 2 kelas saja. Jadi diambil datanya sebelum dia bekerja, saat dia bekerja, dan 10 menit setelah dia bekerja. Saat dia istirahat 10 menit setelah dia bekerja. Oke, jadi 3 data itu yang diambil. Jadi kita mau lihat bagaimana sih tingkat detak jantung dia seperti itu. Oke, nanti dikumpulkan dalam bentuk PPT aja, jadi dibikin grafik. Kemudian dikumpulkannya itu minggu depan, hari Rabu. Oke, kira-kira untuk tugasnya ada yang mau ditanyain nggak? Jadi kita mau lihat juga perbedaan usianya apakah mempengaruhi seperti itu. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan di Politeknik Negeri Jakarta.
Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.